Rasa sesak tiba-tiba muncul setiap zuhur? Ini bisa jadi kode dari langit. Pernahkah Anda merasakan dada tiba-tiba berat, seolah nafas tercekik, dan perasaan tidak nyaman itu muncul setiap kali waktu zuhur tiba? Banyak orang menganggap ini hanya gangguan kesehatan biasa. Padahal, dalam ajaran Islam, rasa sesak di dada yang muncul berulang di waktu yang sama bukan cuma sekadar fenomena fisik, tapi juga bisa menjadi sebuah kode gaib, peringatan lembut dari Allah bahwa ada sesuatu yang harus segera Anda perbaiki dalam hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, selamat datang di channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan tulis di kolom komentar apakah Anda pernah mengalami rasa sesak yang misterius di waktu tertentu. Yuk kita gali bersama hikmahnya. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang mungkin tak pernah memperhatikan bagaimana tubuh mereka merespons waktu-waktu tertentu. Kita sibuk bekerja, sibuk mengejar target, sibuk membahagiakan orang lain, hingga lupa bahwa tubuh dan hati sering mengirim sinyal yang pelan tapi keras maknanya. Salah satu fenomena yang paling banyak dialami namun jarang disadari, adalah rasa sesak di dada yang datang berulang saat zuhur. Rasa itu seakan muncul tiba-tiba, dada menjadi berat, nafas terasa pendek, jantung berdegup lebih cepat, dan pikiran pun diliputi rasa gelisah yang tak jelas sebabnya. Sebagian orang buru-buru mengaitkannya dengan kelelahan fisik atau gangguan pencernaan semata. Padahal, dalam pandangan Islam, setiap rasa yang muncul berulang di waktu tertentu bisa menjadi isyarat gaib, pertanda dari Allah bahwa ada pesan yang ingin disampaikan kepada hati kita. Waktu zuhur sendiri bukan waktu biasa. Inilah pertengahan hari, ketika matahari tepat di atas kepala, dan kehidupan dunia sedang berjalan dengan hiruk-pikuknya. Pada jam-jam itulah banyak manusia lalai, sibuk mengejar dunia dan menunda sholat dengan alasan pekerjaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa di waktu zuhur malaikat naik membawa catatan amal pagi hari, lalu malaikat lain turun untuk mencatat amal siang. Jika dada Anda terasa sempit berulang kali di jam yang sama, bisa jadi itu panggilan agar Anda berhenti sejenak, menenangkan hati, dan menegakkan sholat tepat waktu. Mungkin itu kode lembut dari langit, ingatlah aku sebelum engkau larut dalam urusan dunia. Sebagian ulama mengajarkan, rasa sesak yang muncul di waktu tertentu adalah tanda bahwa hati belum benar-benar lapang menerima ketetapan Allah. Hati yang penuh beban dosa akan memberatkan dada, sebab ruh kita tertekan oleh kelalaian. Jika setiap zuhur dada Anda seperti menolak tenang, jangan anggap ini hanya penyakit jasmani. Mungkin itu seruan lembut dari Yang Maha Kuasa untuk kembali mendekat. Karena saat hati jauh dari zikir, jasad pun ikut menanggung resahnya. Sesak di dada adalah panggilan cinta yang tak terdengar oleh telinga, tapi bisa dirasakan oleh nurani yang masih hidup. Mengapa waktu zuhur begitu istimewa dalam Islam? Karena zuhur adalah titik tengah hari, saat manusia mulai dikuasai urusan dunia. Waktu subuh dan maghrib umumnya lebih tenang, tapi zuhur adalah ujian kesibukan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa di antara keutamaan sholat zuhur adalah sebagai penebus kesalahan yang dilakukan di pagi hari, sekaligus kesempatan menghapus dosa-dosa kecil sebelum datangnya asyar. Jika rasa sesak di dada muncul tepat saat zuhur, itu bisa menjadi alarm hati. Allah sedang menegur dengan cara yang sangat halus, periksalah dirimu, apa yang sudah engkau lakukan sejak fajar. Mungkin saja sejak pagi Anda sudah terlibat dalam perdebatan tanpa adab, atau mengucapkan kalimat yang menyakiti hati orang lain. Bisa jadi Anda menunda kebaikan karena alasan sibuk. Atau barangkali Anda menjalani aktivitas penuh syahwat dunia, tanpa sedikit pun mengingat bahwa Allah mencatat setiap langkah kita. Rasa sesak di dada seakan memaksa Anda berhenti sejenak untuk menundukkan kepala, menyesali sikap yang melalaikan, lalu kembali menata niat. Karena hanya hati yang bersih yang mampu merasakan ketenangan hakiki. Bayangkan, malaikat pencatat amal sejak subuh hingga zuhur telah membawa laporan ke langit. Jika laporan itu lebih banyak diisi kelalaian, mungkin dada Anda terasa berat sebagai pertanda penyesalan yang belum diungkapkan. Oleh karena itu, jangan abaikan perasaan itu. Jadikan waktu zuhur sebagai momen evaluasi diri. Sebelum melanjutkan aktivitas dunia, duduklah sejenak, tarik nafas panjang, istighfar dalam hati,
lalu niatkan sholat dengan khusyuk. Sebab siapa yang melalaikan zuhur, maka ia akan sulit mendapatkan keberkahan waktu. Dan siapa yang menjaga zuhur dengan sungguh-sungguh, Allah akan melembutkan hatinya, menenangkan dadanya, serta melapangkan rezeki yang tak disangka-sangka. Sebagian orang yang mengalami rasa sesak di dada setiap zuhur cenderung panik, atau langsung menganggapnya sebagai penyakit. Wajar saja, karena tubuh memang bisa merespons kelelahan atau gangguan fisik dengan tanda semacam itu. Namun, dalam ajaran Islam, tidak semua rasa yang muncul berulang-ulang hanya bersifat medis. Para ulama menyebut fenomena ini sebagai isyarat rohani, tanda lembut yang menunjukkan kondisi hati kita di hadapan Allah. Sebagian ulama tasawuf percaya bahwa sesak di dada bisa jadi adalah kode kebaikan, tanda bahwa hati kita masih peka. Karena hati yang benar-benar mati biasanya tidak lagi merasakan gelisah, apalagi berat ketika lalai. Hati itu seakan beku, tak peduli seberapa banyak dosa yang menumpuk di sekelilingnya. Rasa sesak juga bisa menjadi ujian, yaitu cara Allah ingin melihat seberapa kuat kita tetap ingat kepadanya di saat dunia menarik perhatian kita. Bayangkan, di waktu zuhur, saat matahari di atas kepala, aktivitas bisnis sedang ramai, dan pikiran dipenuhi target, lalu tiba-tiba dada Anda terasa berat, itulah ujian pengendalian diri. Apakah Anda akan tetap berdiri dan menunda sholat, atau segera mengambil wudhu dan berserah? Itulah ujian yang sangat halus, tapi menyingkap kualitas iman seseorang. Dalam Al-Quran disebutkan, ketahuilah, dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Maka rasa sesak yang datang berulang seringkali adalah panggilan lembut agar kita kembali mengingat Allah. Jangan buru-buru menganggap ini hanya gangguan kesehatan. Boleh jadi sesak itu adalah cara Allah membersihkan hati yang kian kotor oleh urusan dunia. Ia datang sebagai pengingat, engkau sudah terlalu sibuk. Ingatlah aku. Justru bila Anda masih merasa berat di dada ketika lalai, bersyukurlah. Itu artinya pintu hidayah masih terbuka. Hati Anda masih peka, belum sepenuhnya tertutup tabir kelalaian. Sebaliknya, bila Anda tak pernah merasa gelisah meski meninggalkan sholat zuhur, itu pertanda bahaya. Karena Nabi bersabda, jika hati telah keras, maka amal pun menjadi berat, dan dosa-dosa dianggap biasa. Rasa sesak adalah ujian dan juga nikmat. Ujian bagi kesabaran dan ketaatan. Nikmat karena ia menjadi alarm yang menyadarkan kita sebelum semuanya terlambat. Jadi, jika Anda mengalami fenomena ini, jangan terburu-buru hanya meminum obat. Obat hati adalah zikir, istighfar, dan taubat yang sungguh-sungguh. Karena hanya dengan cahaya Allah, dada kita akan kembali lapang. Lalu apa yang harus dilakukan ketika dada Anda tiba-tiba terasa berat di waktu zuhur? Dalam Islam, segala sesuatu diajarkan agar dihadapi dengan ketenangan, bukan kepanikan. Pertama-tama, duduklah perlahan, letakkan telapak tangan di dada sambil menarik nafas panjang. Di saat itu, ulangi kalimat istighfar pelan-pelan, Astagfirullahaladzim, setidaknya 3 kali. Niatkan hati untuk memohon ampunan atas segala lalai yang mungkin menjadi sebab hati Anda sempit. Jangan biarkan pikiran liar memimpin perasaan Anda. Ingat, hati yang dipenuhi prasangka buruk justru akan semakin sulit mendapatkan ketenangan. Langkah kedua, periksalah batin Anda. Renungkan, apakah ada dosa yang belum Anda taubati? Apakah Anda sedang memendam dendam, iri hati, atau niat buruk kepada seseorang? Karena sifat-sifat itu ibarat racun halus yang membuat hati kotor dan menyesakkan dada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, jika seorang hamba melakukan dosa, maka akan ada titik hitam di hatinya. Jika ia bertaubat, titik itu akan hilang. Jika tidak, maka titik itu akan semakin membesar. Rasa sesak itu seringkali adalah efek dari titik hitam yang membesar itu. Langkah ketiga, segera ambil wudhu. Air wudhu bukan hanya menyucikan anggota badan, tapi juga menenangkan jiwa. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, ketika seorang hamba berwudu, maka dosanya keluar bersama air wudhu. Setelah itu, lakukan sholat sunnah 2 rakaat. Rakaat pertama, niatkan memohon ampunan.
Rakaat kedua, niatkan memohon kelapangan hati. Bacalah doa, "Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan jauhkanlah aku dari rasa gelisah yang menyesakan." Terakhir, biasakan diri berzikir setelah zuhur. Bacalah Ya Hayyu Ya Qayyum, "Wahai yang Maha Hidup, Maha Berdiri Sendiri," minimal 7 kali. Zikir ini dipercaya dapat menenangkan dada, melembutkan hati, dan membuat pikiran lebih jernih. Jika rasa sesak itu datang lagi, ulangi langkah-langkah ini. Jangan merasa lelah. Karena setiap rasa sesak yang datang adalah kesempatan bertaubat dan mendekat pada Allah. Dan ingatlah, siapa yang menjadikan zikir sebagai pelipur resah, maka Allah akan menurunkan ketenangan yang lebih luas daripada semua kesempitan hidup. Sahabatku, hidup ini pada hakikatnya adalah rangkaian pesan yang terus berdatangan dari Allah. Setiap detik, setiap rasa, dan setiap kejadian bukanlah kebetulan semata. Rasa sesak di dada saat zuhur mungkin tampak seperti gejala fisik biasa. Namun jika kita mau merenung lebih dalam, sesungguhnya di sanalah Allah menanamkan isyarat agar kita lebih peka, lebih waspada, lebih sadar bahwa dunia bukan tempat tinggal abadi. Karena saat dada mulai terasa berat, itu tanda hati sedang mencari pelabuhan ketenangan. Sayangnya, banyak orang yang hanya mencari obat dunia untuk meredakannya, padahal sumber ketenangan sejati hanya ada dalam sujud yang tulus. Bayangkan, ketika waktu zuhur tiba, malaikat naik membawa catatan amal pagi kita. Dalam catatan itu, ada amal kebaikan, ada pula kelalaian. Rasa sesak di dada seolah menjadi panggilan. "Wahai hambaku, adakah kau ingin membersihkan lembaran catatanmu hari ini sebelum asyar tiba?" Allah Maha Penyayang. Ia tak langsung menurunkan musibah besar sebagai peringatan. Kadang, cukup dengan rasa sempit di dada, Dia sudah memberi peluang bagi kita untuk bertaubat. Betapa indah kasih sayangnya kepada hamba-hamba yang masih mau mendengar panggilannya, meski lewat cara yang tak disangka. Rasa sesak di waktu zuhur juga mengajarkan kita untuk lebih disiplin dalam sholat. Banyak orang yang menunda zuhur dengan dalih sibuk bekerja atau berjualan. Padahal, berkah rezeki justru turun saat kita mendahulukan hak Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat zuhur, maka Allah akan memberkahi rezekinya dan memelihara keluarganya." Maka bila dada Anda terasa berat saat zuhur, bersyukurlah, karena itu pengingat lembut agar Anda tidak melupakan sujud di tengah kesibukan dunia. Sahabatku, setiap rasa sesak adalah kesempatan. Kesempatan untuk memperbaiki niat, menenangkan hati, menghapus dosa, dan mendekat pada Allah. Jangan pernah meremehkan panggilan kecil ini. Karena bisa jadi, setelah panggilan kecil yang diabaikan berkali-kali, Allah akan menggantikannya dengan ujian yang lebih besar. Kita hanya perlu mengambil satu langkah kecil, menundukkan hati, bertaubat, dan memohon ampunan. Percayalah, tak ada dada yang tetap sempit bila di dalamnya selalu ada zikir dan cinta kepada Allah. Hari ini, marilah kita jadikan rasa sesak di dada bukan sebagai musuh, melainkan sebagai guru. Guru yang mengajarkan kita bahwa ketenangan hakiki hanya ada dalam sujud dan taubat. Semoga Allah senantiasa melapangkan hati kita, menjauhkan kita dari kelalaian, dan menjadikan kita hamba yang selalu ingat padanya dalam keadaan lapang maupun sempit. Semoga video ini menjadi pengingat bagi kita semua. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan like, share, dan tulis di komentar apakah Anda pernah mengalami hal serupa. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan video penuh hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.